Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya serta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga akhir kiamat. Perkenalkan, di sini saya Andita Raihan sebagai moderator dan juga rekan-rekan saya sebagai penyaji materi. Yang pertama ada Aditya Fajar Maulana, Adinda Nur Fauzia, Alfitri Nur Hasanah, Rizal Febrian Prabayana, dan Alia Muazzar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul pada kajian hari ini dengan topik kajian yaitu hadis tentang macam-macam syahid. Adapun poin-poin materi yang akan disampaikan, yang pertama pengertian syahid, materi yang kedua yaitu macam-macam mati syahid, yang ketiga hadis tentang macam-macam syahid, dan yang keempat syarah hadis, dan yang kelima pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian syahid yang akan disampaikan oleh Alfitri Nur Hasanah. Kepadanya saya persilakan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian syahid. Secara umum, kata syahid ini digunakan untuk menyebut orang yang meninggal di medan jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Nah, adapun secara bahasa atau secara etimologis, syahid ini merupakan bersumber dari kata syahida wa syahadu syahadah yang berarti menyaksikan. Selain kata syahid ini bermakna saksi, syahid juga bermakna orang yang hadir di suatu tempat, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, la tahilu limar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih, yang artinya tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa padahal suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Dengan demikian, orang yang mati syahid itu berarti orang yang menjadi saksi atas manusia, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan kamu menjadi saksi atas manusia. Nah, menjadi saksi tersebut itu menjadi saksi yang seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ulama berbeda-beda pandangan karena dalil dan ilat yang mereka pakai juga berbeda-beda. Sebagian ulama mengatakan mereka yang mati syahid akan menyaksikan pahala dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada saat mereka meninggal dunia. Kemudian sebagian yang lainnya mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu menyaksikan datangnya para malaikat yang menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka di saat kematiannya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu menyaksikan dunia dan akhirat. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang mati syahid menjadi saksi atas perjuangan membela kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya menemui kematian dalam melakukan pembelaan tersebut. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa di antara Al-Zahri mengatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu akan menyaksikan Darussalam sebelum terjadinya hari kiamat nanti. Sedangkan orang yang matinya bukan dengan cara syahid, hanya nanti di akhirat saja akan menyaksikannya.
pendapat-pendapat mereka ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam surat Ali Imran ayat 169 yang artinya janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Menurut mereka, ketika hidup di sisi Allah di dunia ini, mereka sudah menjadi saksi dengan adanya Darussalam. Adapun syahid dalam arti orang kematiannya yang disaksikan. Namun tentang penamaan orang yang mati di jalan Allah sebagai syahid, para ulama berbeda pendapat tentang hubungannya kata syahid dengan kematian tersebut. Selain itu, makna menjadi saksi tersebut, ternyata ada sebagian ulama yang memaknai kata syahid bukan sebagai orang yang menjadi saksi, tetapi justru bermakna sebaliknya, yaitu orang yang disaksikan. Dasar pendapat mereka bahwa terkadang wazan fa'il bisa juga bermakna bukan pelaku, melainkan menjadi objek yang kepadanya dilakukan suatu pekerjaan. Sehingga orang yang mati syahid itu bukan orang yang menjadi saksi, justru maknanya adalah orang yang kematiannya disaksikan. Pada umumnya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang menyaksikan atau yang menjadi saksi bagi orang yang mati syahid tidak lain adalah para malaikat yang mulia, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan bergembiralah kepada mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, dalam hal tersebut yang mengatakan bahwa persaksian malaikat itu ketika orang yang mati syahid itu mengalami kematiannya. Seperti Imam Al-Razi mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu disaksikan oleh malaikat Rahman sebagaimana pendapat beliau dalam kitab Hilyatul Fuqaha. Dan ada juga yang mengatakan para malaikat menjadi saksi nanti di dalam atas kebaikannya dan atas haknya untuk masuk surga. Ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi saksi justru darahnya sendiri yang tumpah ke muka bumi. Kemudian adapun pengertian syahid secara istilah atau secara terminologis. Secara istilah dalam ilmu fikih yang berkembang, para ulama telah mendefinisikan dengan berbagai bentuk ungkapan. Tetapi semuanya sepakat bahwa definisi yang mereka berikan itu hanya terbatas buat orang yang mati syahid secara sesungguhnya, bukan mati syahid secara penyebutannya saja atau pahalanya saja. Akan tetapi, yang dimaksud adalah mati syahid dunia, di mana umumnya para ulama menetapkan tidak perlu dimandikan atau dikafani sebagaimana layaknya jenazah pada umumnya. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa syahid merupakan salah satu terminologi dalam Islam yang artinya yaitu seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alfitri Nur Hasanah yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam mati syahid yang akan disampaikan oleh Al-Rizaldi Febrian. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya bicara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam mati syahid. Macam-macam mati syahid ada 5,
yaitu orang yang gugur di medan perang, orang yang ditimpa wabah, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk perang, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam. Orang yang gugur di medan perang dihukumi syahid di dunia dan akhirat. Kan bahkan mereka memiliki keistimewaan sebagaimana yang tercantum dalam suatu hadis. Orang-orang yang mati syahid memperoleh 6 keistimewaan di sisi Allah, yaitu diampuni ketika tetesan darah pertamanya jatuh dan langsung melihat surga tempat tinggalnya ketika itu. Dia dilindungi oleh dari siksa kubur, dia aman dari kekuatan yang paling besar, dikenakan padanya pakaian keimanan, dia dinikahkan dengan bidadari, dan dia diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu mati karena ditimpa wabah. Orang yang terkena wabah, suatu penyakit, juga termasuk orang yang di dalamnya termasuk mati syahid. Seperti yang terjadi sekarang, yaitu COVID-19. Mereka yang meninggal karena wabah ini tidak dapat dimandikan karena bisa beresiko menyebarkan virusnya. Tapi walaupun nggak dimandiin, mereka tetap diwakamkan secara Islam. Lalu orang yang mati di jalan Allah, bukan melalui jalur perang. Seperti contohnya para alim ulama yang berdakwah untuk di jalan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Mereka jika mereka wafat juga dikatakan sebagai syahid. Lalu orang yang mati karena sakit perut. Sakit perut yang dimaksud di sini itu sakit perut akibat adanya penganiayaan atau sikap zalim yang dilakukan oleh orang lain. Misalkan orang yang meninggal karena kelaparan, kan kalau kelaparan pasti tahulah rasanya kayak gimana, perut ngebrak-brak, sakit perut gitu. Nah itu juga bisa menjadi salah satu seperti syahid atau dianiaya, dipukulin gitu perutnya. Lalu yang terakhir yaitu mati karena tenggelam. Golongan terakhir yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim sebagai yang mati syahid adalah karena tenggelam. Dan ini juga termasuk bagian dari mati syahid akhirat. Mereka yang mengalami mati syahid bukan karena berperang harus tetap dimandikan dan disolatkan. Sebab Nabi Muhammad SAW tinggalkan adalah tidak memandikan orang yang mati syahid karena berperang. Lantaran jika dimandikan akan menghilangkan darah baik. Namun salat gaib diperlukan agar setiap orang yang untuk mengenang korban agar kabar kematiannya dapat tersebar dan keluarga bisa merelakan kepergian almarhum. Keistimewaan untuk mereka yang mengalami mati syahid tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 74 yang artinya, karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Baik, itu macam-macam mati syahid yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Andri Zaldi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu pembacaan teks hadis yang akan dibacakan oleh Alia Muazzah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya atau mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai teks hadis tentang macam-macam syahid. Hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumiyyin an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bi tariqi wajada gusna syauki ala tariqi fa akhrahu fasyakarallahu lahu faghfara lahu wa qala syuhada'u hamsah mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla, yang artinya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi dari Abi Salih dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tak kala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada 5. Orang yang mati akibat penyakit taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim, no hadis 4940. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu cara hadis yang akan disampaikan oleh Aditya Fajar Maulana. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya berbicara, menjelaskan tentang syarah hadis pada pembahasan kita kali ini, bahwa dalam hadis ini kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti kata dari kata mutiba, diantaranya adalah penderita sakit perut, yaitu diare, penderita edema, busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata irul adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini selain yang gugur di medan perang adalah mereka yang di akhirat kelak akan mendapatkan pahala seperti pahala syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas. Ketika syahid di dunia, bukan di akhirat, adalah mereka yang haus akan harta rampasan perang atau mati saat lari dari medan perang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aditya Fajar Maulana yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang akan disampaikan Adinda. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pelajaran yang dipetik dari hadis yang sudah disampaikan oleh pemateri yang lain, bahwasannya memasukkan mat'un atau orang yang meninggal karena wabah taun ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan hal tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 adalah tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian materi yang Dinda sampaikan. Dinda kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, semua materi telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan
bisa bertanya melalui via chat ataupun dengan cara mengaktifkan mikrofon ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada yang bertanya, izinkan saya untuk menutup kajian hari ini dan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulannya, syahid merupakan salah satu terminologi dalam Islam yang artinya adalah seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, syahid di akhirat, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis yang sudah dibacakan tadi oleh teman saya. Yang ketiga, syahid di dunia bukan di akhirat adalah mereka yang haus akan harta, rampasan perang, atau ghanimah, atau mati saat lari dari medan perang. Menurut Imam An-Nawawi, syahid merupakan orang yang meninggal karena wabah, termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat. Berbeda dengan muslim yang gugur di perang, syahidnya di dunia dan akhirat. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan pada kajian hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.